Pendalaman materi bahasa Indonesia. Kelas 4, tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganmu. Narasumber dalam wawancara. Narasumber bertugas memberikan informasi yang dibutuhkan pewawancara dengan menjawab pertanyaan. Sebelum melakukan wawancara, kita harus menentukan narasumber yang tepat. Narasumber yang kita wawancarai sebaiknya memenuhi syarat berikut. Yang pertama, memiliki pengetahuan di bidang tertentu yang berkaitan dengan topik wawancara. Yang kedua, memiliki keahlian tertentu dalam suatu bidang yang berkaitan dengan topik. Yang ketiga, mengalami atau terlibat dalam peristiwa yang berkaitan dengan topik. Jadi ketiga syarat ini tidak harus dipenuhi semuanya, minimal satu syarat ini dipenuhi bagi calon narasumber yang akan kita wawancarai. Selanjutnya, sikap-sikap pewawancara yang baik terhadap narasumber. Ada 8 di sini. Yang pertama, memperkenalkan diri kepada calon narasumber serta menyatakan maksud dan tujuan dengan jelas. Kemudian yang kedua, meminta kesediaan seseorang untuk menjadi narasumber dengan bahasa yang santun. Yang ketiga, menepati janji wawancara dengan narasumber pada waktu dan tempat yang telah disepakati. 4. Melayani narasumber dengan baik, misalnya memberikan makan atau minuman saat wawancara. Yang kelima, berbicara menggunakan bahasa yang santun dan interaktif saat wawancara. Yang keenam, mengajukan pertanyaan dengan jelas serta mengulangi pertanyaan jika narasumber kurang paham. Yang ketujuh, tidak menyela atau memotong penjelasan narasumber saat menjawab pertanyaan. Dan yang kedelapan, mengucapkan terima kasih setelah melakukan wawancara. Jadi sebagai pewawancara, kita harus bersikap baik dalam memperlakukan narasumber karena kita membutuhkan informasi dari narasumber yang kita wawancarai. Jadi sudah sepatutnya kita memperlakukannya dengan baik dan mengucapkan terima kasih setelah melakukan wawancara. Kita lanjutkan. Daftar pertanyaan wawancara. Pertanyaan yang diajukan kepada narasumber harus sesuai dengan topik wawancara. Kata tanya yang dapat digunakan untuk membuat pertanyaan wawancara ada banyak sebenarnya ya. Ini ada 6 saja, yaitu dengan menggunakan kata tanya apa, berapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana. Jadi mungkin ada juga tambahannya siapa, kemudian dari mana, yang mana. Bisa kita sesuaikan dengan informasi yang akan kita peroleh dari wawancara dari narasumber saja. Bisa disesuaikan. Kita lanjutkan. Saat wawancara, sebaiknya jangan mengajukan lebih dari satu pertanyaan secara langsung. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dilakukan secara bergantian. Jadi saat bertanya atau memberikan pertanyaan, usahakan pertanyaannya satu terlebih dahulu. Jadi satu-satu ya, satu dijawab, baru diajukan pertanyaan selanjutnya. Kemudian pertanyaan lagi, baru dijawab. Usahakan tidak lebih dari satu. Contohnya seperti ini.
Contoh mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara bergantian. Ini ada 2 pertanyaan, jadi ini tidak disampaikan secara langsung, tetapi contoh pertama, mengapa penyu-penyu itu harus dilepas di laut? Silahkan narasumber menjawab terlebih dahulu. Ketika sudah dijawab, baru kita tambahkan pertanyaan lanjutannya. Lalu, apa yang terjadi jika penyu-penyu itu tidak dilepas ke laut? Jadi seperti itu ya. Pertanyaan tidak diberikan banyak, jadi cukup satu persatu terlebih dahulu. Kita lanjutkan. Pengelompokan pertanyaan wawancara. Pertanyaan wawancara sebaiknya dikelompokkan dari pertanyaan umum hingga pertanyaan khusus. Nah, pengelompokan tersebut bertujuan agar narasumber mudah diarahkan untuk memberikan penjelasan secara rinci. Kita lanjutkan. Hal lain yang perlu diperhatikan saat mengajukan pertanyaan wawancara adalah menggunakan bahasa yang santun. Kesantunan bahasa dapat ditunjukkan dengan cara tidak menyinggung lawan bicara kita. Sebagai pewawancara, sebaiknya bersikap tidak membela pihak manapun atau netral ya. Laporan wawancara. Kita mengajukan berbagai pertanyaan untuk menggali informasi penting dari narasumber saat wawancara. Semua informasi yang kita dapat sebaiknya jangan cuma kita ingat, melainkan kita catat atau kita rekam terlebih dahulu. Kemudian kita buat dalam bentuk laporan hasil wawancara. Laporan hasil wawancara bertujuan untuk memudahkan orang lain membaca dan mengetahui informasi penting yang telah kita peroleh dari narasumber.